batik Minang itu sebetulnya sudah ada semenjak dari abad ke-13. Buktinya adalah ketika ditemukan sebuah arca Amoga Pasha misalnya di Dharmasraya, arca Amoga Pasha itu dikirim oleh Singosari, Raja Singosari dulu pada tahun 1275. 1275 itu akhir abad 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita hadir lagi dalam podcast Unan Inspiratif dalam Unan Official. Podcast ini menghadirkan narasumber dari keluarga besar Unan untuk menginspirasi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir salah seorang guru besar di Universitas Profesor Dr. Herwandi. Saat ini menjabat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Beliau merupakan seorang ahli sejarah yang banyak membuka tabir berkaitan dengan batik Tanah Liat atau batik Sumatera Barat. Jadi hari ini kita berbincang-bincang tentang batik Tanah Liat atau batik Sumatera Barat. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Dan hal yang menariknya, Prof, ini hasil karya Prof ini yang sangat luar biasa kita expose, yaitu berkaitan dengan batik Tanah Liat atau batik Minang. Ya. Ini suatu karya yang monumental dan juga Prof telah menuliskannya dalam bentuk buku berkaitan dengan batik Tanah Liat ini, dan juga telah menghasilkan banyak karya berupa haki. Ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa kita berikan kepada Prof. Herwandi. Baik, Prof, kita ini bicara tentang batik Tanah Liat, Prof. Ini sebetulnya batik Tanah Liat atau batik Minang ini apa nih, Prof? Apa memang ada nih batik Tanah Liat atau batik Minang ini? Iya, terima kasih. Ya, kalau kita rujuk dari pengertian dari batik itu sendiri, sebetulnya memang diambil dari konsep Jawa sebetulnya. Batik itu membatik itu menghubungkan titik-titik, gitu. Jadi melukis sesuatu di atas kain sebetulnya. Itu. Nah, konsep itu kemudian yang berkembang sebetulnya tidak hanya di Indonesia, di Nusantara ini banyak yang punya tradisi itu. Namun jika dibawakan ke Minangkabau, beda antara cara kerja batik yang ada jika dibandingkan dengan batik yang ada di Nusantara gitu. Oleh sebab itu dia punya khas sendiri. Namanya saja batik Tanah Liat. Jadi ada gabungan antara batik, cara kerja membatik itu dengan pewarnaan dengan Tanah Liat gitu. Jadi Tanah Liat ini apa sebetulnya perannya dalam batik Minang? Jadi, Tanah Liat itu ada clay ya, itu clay. Kalau dari ya. segi kimianya clay, salah satu jenis tanah. Orang-orang dari ilmu tanah sangat paham sekali apa kualitas dari Tanah Liat itu. Nah, di dalam tradisi Minangkabau, Tanah Liat itu biasa digunakan untuk memberi warna. Memberi warna rumah gada, memberi warna dulu benang juga diberi warna dengan Tanah Liat, dicampur dengan pewarnaan alam lain gitu. Nah, dalam hubungannya dengan membatik, Tanah Liat itu punya peranan besar dalam memberi pewarnaan dasar terhadap batiknya. Jadi warna dasar batik Minang atau batik Tanah Liat ini adalah ambil dari Tanah Liat itu ya. Jadi adonan Tanah Liat itu dipakai lebih awal, lalu kemudian kain mori atau kain dasar dari yang dijadikan batik itu direndam terlebih dulu dengan Tanah Liat. Dengan Tanah Liat ya, sebagai warna dasar. Iya.
Nanti setelah itu baru kita batik dengan baru warna dasar diberi motif-motif. motif-motif ya. Itu yang tradisi yang sebetulnya itu yang ada. Itu yang dan itu juga dilakukan ya sampai saat ini ya, proses-proses produksi itu yang dilakukan sampai saat ini. Kalau masih ada yang melakukan itu, tapi tidak semua pembatik hari ini mampu melakukan itu. Gitu. Yang pertama mungkin ada apa namanya kesulitan bagi mereka untuk mencari tanah liat, meskipun sebetulnya ada yang sudah dijual belikan tanah liatnya gitu. Jadi ada spek-spek khusus juga ya tanah liat yang dapat digunakan ya. Juga ada. Kemudian mungkin juga cara proses untuk pembuatannya, untuk membuat adonannya juga punya kiat sendiri gitu. Sehingga lama perendamannya juga menentukan terhadap kualitas nanti. Lalu kemudian baru kita berikutnya prosesnya ada memberi apa namanya motif dan pelaksanaan cara-cara yang dilakukan seperti membatik biasa lagi berikutnya. Jadi khasnya itu adalah yang memang dasar di tanah liatnya itu. Dasar pengolahan awal menggunakan tanah liat untuk beri warna dasar. Dijadikan warna dasar. Nah, jadi itu sebetulnya konsep pertama. Itu konsep pertama ya. Konsep dasar dulu. Tetapi hari ini mungkin karena alasan ekonomi barangkali atau alasan pasar barangkali, semua batik yang dibikin oleh pengrajin-pengrajin itu kadang-kadang diberi nama juga dengan batik tanah liat semua. Meskipun pewarnaannya itu sudah pewarnaan kimia gitu. Meskipun tidak direndam lagi dengan tanah liat. Bahkan mereka menamakan, ini batik tanah liat, ini batik tanah liat, sebetulnya tidak. Gitu. Jadi mereka yang tahu, ya itulah. Harganya pun berbeda. Jadi mungkin karena udah brandnya tadi mungkin itu dia batik Minang itu adalah batik tanah liat. Gitu kan, ya. Sehingga boleh dikatakan kalau itu batik Minang dinamakan batik tanah liat. Iya, padahal sebetulnya batik Minang itu ada yang tradisi asli batik tanah liat betul. Ada yang sudah dengan pewarnaan baru. Gitu. Iya. Itu sebetulnya. Ya, jadi kadang-kadang memang untuk alasan apa istilahnya, alasan penjualan atau pemasaran barangkali mereka tetap juga namakan nama batik tanah liat, meskipun itu pewarnaannya tidak melibatkan lagi tanah liat gitu. Banyak yang terjadi seperti itu. Karena mungkin karena proses produksinya yang panjang dan khusus tentu butuh biaya yang besar, sehingga nanti harga jualnya juga lebih dari yang lain. Seperti itu. Jadi kalau menyangkut dengan persoalan harga juga agak menentukan dari proses itu. Ada diantaranya prosesnya dengan batik itu kalau dibawa ke Jawa kan ada 3 sebetulnya klasifikasinya. Yang pertama ada batik itu yang ditulis. Batik tulis ya. Kemudian ada batik yang dengan cap. Cap. Ada batik yang dengan printing. Printing itu sebetulnya bukan batik lagi. Dengan mesin ya. Dengan mesin. Sebetulnya batik itu memang dikerjakan dengan tangan gitu. Nah, dengan yang ditulis itu biasanya harganya mahal. Iya, betul. Nah, tergantung pula dengan kain apa yang mau dipakai, apakah sutra kah atau kain mori biasa dan seterusnya. Itu tergantung. Tetapi kalau yang sudah dengan stempel atau dicap tadi, itu kelasnya nomor 2 gitu. Biasanya harganya nomor 2 dibanding dengan agak lebih murah dibandingkan dengan batik tulis. Yang paling murah itu batik yang diprinting. Diprinting itu ya. Sablon misalnya. Itu printing sebetulnya. Itu bukan lagi membatik sebetulnya. Udah kerja mesin itu ya. Mesin, artinya sudah tekstil gitu. Padahal kalau batik tadi seperti kata handmade, itu membatik gitu kan, menghubungkan titik dengan titik gitu kan ya. Jadi kesabaran ada di situ dan seni ada di situ dan seterusnya. Seperti itu sebetulnya. Iya. Terima kasih, Prof. Ini bagaimana dengan kaitan sejarahnya nih, Prof? Apakah memang dari sejak dahulu atau sejak kapan ini ada batik Minang atau batik tanah liat ini? Oke, sebetulnya ada dua pendapat hari ini, tapi saya sendiri menyatakan bahwa batik Minang itu sebetulnya sudah ada semenjak dari abad ke-13 ketika ditemukan sebuah arca Amoga Pasha misalnya di Dharmasraya. Arca Amoga Pasha itu dikirim oleh Singosari, Raja Singosari dulu pada tahun 1275. 1275 itu akhir abad 13. Di patung itu ada kain carik. Digambarkan di situ ada kain sarung dari patung itu dari kain batik gitu. Kain carik. Nah, ternyata tinggalan-tinggalan arkeologis itu di sekitar rumah saya juga ditemukan gerabah-gerabah yang warna dan
bunga-bungaan itu hiasan itu seperti bungaan yang mirip dengan apa yang ditemukan di Amoga Pasha tadi gitu. Iya. Lalu kemudian ternyata tidak hanya di rumah saya ditemukan patung seperti itu. Misalnya di Jambi juga ditemukan patung yang hampir mirip Praina Pramita namanya patung itu. Juga memakai carik juga, Carik juga yang dan dengan itu motif batik dalam itu motif juga ya? batik juga. Iya, iya. Saya melihat bahwa batik itu sebetulnya kalau dibawa ke masyarakatnya ternyata sudah melambangkan cara berpakaian masyarakat sekitarnya. Meskipun itu didatangkan dari Jawa, tetapi sebetulnya kehidupan membatik sudah ada di tempat saya, itu interpretasi saya. Iya, iya. Lalu kemudian ketika Adi Tawarman memerintah di Pegaruyung ya. Pegaruyung, Iya, iya. abad ke-14. Padahal sebetulnya Adi Tawarman itu ada hubungannya juga dengan peristiwa Pemalayu ketika datangnya Amoga Pasha itu gitu. Dua orang putri Dharmasraya dibawa ke Singosari, lalu kemudian besarkan berkawin dengan pejabat-pejabat Majapahit misalnya. Melahirkan Adi Tawarman. Iya, iya. Nah, Adi Tawarman itu dibesarkan dengan cara Jawa. Cara Jawa ya. Pendidikannya, militernya, budayanya diajar secara Jawa, berpakaiannya juga secara Jawa gitu. Nah, orang-orang Jawa itu sudah hidup dengan batik, berpakaian secara batik, batik barung dan seterusnya gitu. Cara berpakaian dari Tawarman ketika dia menjadi raja di Sumatera Barat atau di Minangkabau, ya. itu ditiru oleh para penghulu yang ada di sekitar. Iya, iya, iya. Nah, saya melihat bahwa ada selendang penghulu, ada sesamping penghulu, ada saluk penghulu. Saluk nih, kan saluk ini kan motifnya batik ya. Batik. Nah, dulu bukan batik namanya, tetapi namanya kain tanah liek gitu. Oh, iya. Nah, jadi dulu tuh belum ada istilah batik, belum ada, tapi kain tanah liek. Kain tapi tanah liek, tapi motifnya batik. Gitu ya. Atau proses produksinya dengan proses membatik itu ya. Iya, itu yang sama aku sehingga berakhirnya cara berpakaian dan seterusnya. Lalu saluk itu terbuat dari kain tanah liek. Gitu. Jadi saya menyatakan bahwa dari 12, 13, 14 itu sudah ada batik di Sumatera Barat, Minangkabau. Tetapi ada yang pendapat lain menyatakan bahwa batik ini datangnya dari Cina. Tradisinya datang dari Cina, dibawa oleh beberapa kali sebetulnya Adi Tawarman bolak-balik ke Cina sebetulnya sebagai utusan dari Majapahit pun dan dia sebagai raja di Minangkabau juga beberapa kali berkunjung ke Cina, dan beberapa tenaga Cina cara kerja Cina itu diadopsi dan dibawa ke Sumatera Barat seperti itu. Itu pendapat yang lain. Iya, iya. Jadi di Cina juga ada batik itu ya. Sudah ada sebetulnya. Saya justru pendapat bahwa pengetahuan dan tradisi itu sudah ada dari abad 13 sebelumnya, sebelum Adi Tawarman lahir gitu. Iya, iya. Jadi lebih tua. Lalu kemudian kalau dianggap mati suri, ya sebetulnya di beberapa tempat masih ada tradisi itu. Sampai kepada tahun 19 berapa gitu, 19 ketika Gubernur Harun Zain. Iya, iya. Dia sadar kembali bahwa ternyata Sumatera Barat punya tradisi berbatik juga gitu. Lalu dengan boomingnya batik di Jawa, kemudian dia sebagai gubernur menghidupkan kembali tradisi itu dengan mengirim beberapa pengrajin-pengrajin yang ada di Sijunjung dan Dharmasraya ke Jawa. Ke Jawa Untuk pelatihan. Nah, itu kemudian yang memunculkan. Iya. Nah, sebetulnya tradisi itu sudah ada di tengah masyarakat, dan kain-kain tuanya masih ada di tengah masyarakat. Iya, saya melihat itu. Nenek saya saja pakai itu dulu. Di kampung itu ya memang saluk itu dari apa? Dari tanah liek itu ya. Tetapi sedikit berbeda dengan dulu kan ada istilah Serawa Jawa misalnya. Iya, iya. Nah, Serawa Jawa itu memang batik yang datang dari Jawa. Tapi yang kain tanah liek itu dari tradisi yang berkembang. Tradisi yang berkembang di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Kenapa? Jadi saya garis bawahi tadi bahwa pewarnaan itu dengan tanah liek itu hal yang biasa di Minangkabau dengan memakai tanah liek gitu. Rumah gadangnya diwarna dengan tanah liek. Saya pada tahun 2010, 2011, 2013 itu beberapa kali saya datang ke Solok Selatan misalnya. Mereka masih mengatakan kami memberi warna rumah kami pada tahun 70-an masih dengan tanah liek katanya. Iya. Dicampur dengan beberapa
urat-urat tumbuhan, kulit kayu dan seterusnya gitu. Jadi tradisi mewarnai itu yang biasa pakai dengan dengan tenalie. tenalie. Jadi Itu warna dasarnya nah itu dasar ada itu warna diambil tenalie. tenalie. Nah itu yang berkembang sehingga identik hari ini kain tenalie itu sebetulnya pewarnaannya alami. Iya, iya, iya. Warna alam misalnya dengan buah pinang misalnya, warna merah dengan buah pinang Iya. misalnya, atau gambir, Atau dengan gambir ya. atau dengan apa namanya indigo misalnya, atau dengan ya kulit-kulit alam lain, tumbuh-tumbuhan lain gitu ya. Jadi pewarnaannya warna alami. Ya, dengan corak-corak dan warna-warna tertentu gitu ya. Iya, lalu dipakailah penguncinya sesuatu zat dan terus tahu. Itu kan tradisi mereka. Intinya adalah batik Minang yang tanah liat itu adalah sifatnya alami, tetapi batik Minang yang modern sekarang itu lebih sudah memakai zat-zat kimiawi, Iya, iya. likosol misalnya. Saya tidak tahu istilahnya apa, tapi itulah yang dilakukan hari ini sehingga penamaan batik tanah liat kadang-kala disamakan semua. Sebetulnya tidak sama. Iya, itu tadi. Jadi batik tenalie ini memang udah punya sejarah panjang gitu kan ya. Saya Dan begitu. diangkat kembali oleh kata Prof tadi ya sejak Harun Zain gitu kan ya. Ya. Sehingga sampai kembali. Semarak gitu kan ya. kembali. Jadi bermunculanlah kembali beberapa sentra-sentra produksi gitu, Iya, iya. di Sumatera Barat. Yang pertama itu awalnya di Dharmasraya. Tapi kemudian ada seorang pengrajin kemudian di Kota Padang ini. Dia sebetulnya tidak masuk ke dalam rombongan yang dikirim oleh Harun Zain ke Jawa, ke Jogja pada waktu itu. Pusat pengembangan batik itu kan di Jogja. Dia minta pergi sebetulnya karena berminat untuk mengembangkan. Khalida Hanum namanya, yang ada di Sawahan sekarang itu tokohnya sebetulnya yang menggerak pertama batik tenalie. Lalu itu yang berkembang sampai hari ini dan beberapa sentra-sentra produksi bermunculan. Iya, dan sekarang kan memang udah menjadi ini oleh-oleh khas Minang gitu ya, kan ikon, ya. Jadi ikonnya Sumatera Barat, ikonnya Minangkabau. Ini Prof, ya ini kan berkaitan juga dengan masyarakat Minang gitu kan yang punya filosofi hidup ya. Ada ya seperti alam takamang jadi guru, SBK. Nah, ini kan apakah ada juga ini di filosofi ini yang yang ada di terkandung di batik tenalie ini, Prof? Nah sebetulnya membatik itu sebetulnya adalah sebuah seni yang memakai motif-motif tertentu di atas kain gitu. Iya, iya. Nah, di Jawa banyak sekali istilahnya. Ada barong, ada pereng misalnya, atau parang itu sebenarnya seperti itu. Tapi di Minang punya kekhasan sendiri pula motif-motifnya gitu kan. Nah, beberapa motif batik Minang itu erat kaitannya dengan motif-motif pola hias tradisional Minang. Yang ada di rumah gadang, yang ada pada artefak seni yang sudah ada dari masa prasejarah sudah ada juga gitu. Antara lain misalnya motif-motif pola hiasnya seperti kalu paku, kacang belimbing misalnya seperti itu istilah yang sudah ada di masa lalu. Ada sirih naik misalnya, ada tiap pulang patang ya seperti itu. Lalu kemudian ada waji, ada saik gelamai ya seperti itu. Di batik itu sudah para pengrajin kreatif juga memakai motif-motif lama itu menjadi bagian dari untuk menghias batik, jadi motif batik. Saya menyatakan dalam penelitian saya menyatakan bahwa ternyata motif batik pun berangkat dari filosofi budaya Minang, terutama filosofi dari seni Minang itu. Ada dua sebetulnya dalam budaya Minang dasar kehidupan mereka termasuk seni. Yang pertama adalah filosofi alam takamang jadi guru. Ya, yang kedua adalah filosofi adat bersandi syarak bersandi kaulullah. Jadi dua dasar itu. Dasar yang pertama berdasarkan alam takamang jadi guru. Alam takamang jadi guru itu biasanya adalah orang Minang selalu melihat bagaimana perkembangan alam di sekitar mereka. Jadi belajar dari alam. Itu kan ya. Itu inspiratif. Jadi inspirasi bagi mereka. Alam itu bukan hanya natural saja. Bagi orang Minang konsepnya alam itu bukan natural saja. Artinya bukan hanya tumbuhan, bukan hanya bukit, bukan hanya gunung, itu natural sifatnya. Tapi alam bagi orang Minang adalah
termasuk alam sosial dan alam pemikiran gitu. Jadi berubah alam pemikiran mereka tahu. Lalu berubah kondisi masyarakat sekitarnya mereka tahu. Jadi alam bagi mereka tidak hanya alam natural, tetapi juga alam sosial dan alam kebudayaan gitu. Itu yang berpengaruh di dalam melahirkan motif-motif bagi mereka. Terutama untuk menciptakan motif itu, mereka berangkat dari akar-akaran, dedaunan, dan istilah-istilah yang lekat dengan alam sekitarnya. Seperti tadi kacang, daun kacang misalnya, atau berasal kacang goreng misalnya. Ada motif kacang goreng yang diciptakan oleh Minang. Lalu ada juga motif misalnya tadi saya sebut kacang kalua, kacang belimbing misalnya seperti itu. Itu berangkat dari alam. Kis tadi itu ya. Pak. Lalu kemudian ada beberapa contoh-contoh lain misalnya diambil dari binatang. Ayam mencetok dalam kandang itu nama motif juga. Lalu ada gajah bedorong, itu nama motif juga. Lalu ada kumbang janti, motif juga. Ada kucing lalok misalnya. Semuanya itu adalah diambil dari sifat-sifat dari alam tadi. Kalau kucing lalok dari sifatnya dari kucing yang sedang tidur. Dia senyap, dia sunyi, tapi dia hidup tidur dalam kenyamanan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam itu tidak satu pun yang benar-benar menggambarkan kucing seperti natural gitu. Tapi sebetulnya mereka sifatnya yang mereka ambil. Di alam tekaman jadi guru itu diterjemahkan seperti itu. Guratan garisnya seperti dedaunan. Guratan yang ada di alam. Tapi sifatnya abstrak gitu ya. Tapi sifatnya abstrak. Tidak menggambarkan yang natural. Jadi, intinya adalah memang mereka memakai nama-nama alam, tetapi sebetulnya masih sifatnya sangat floral sekali, dedaunan, akar-akaran dan seterusnya. Nah, digabung dengan filosofi yang kedua. Filosofi yang kedua itu ada syarat bisa kitabullah. Adat itu mereka adalah tradisi kehidupan, termasuk tradisi seni. Yang mengatur mereka adalah syarak. Syarak itu adalah aturan-aturan keislaman. Aturan-aturan yang ada dalam Islam. Kemudian termasuk aturan seni Islam yang mengatur terhadap kehidupan seni mereka. Nah, di dalam Islam itu saya sudah melihat juga fikih Islam itu melarang menggambar makhluk hidup yang tiga dimensi. Itu kan ya. Jadi adat bisa disyarak, syarak bisa dikitabullah, ya seperti itu. Tradisi seni yang berdasarkan syarak, berdasarkan Al-Quran. Jadi syarak mengatur itu yang Al-Quran gitu ya. Al-Quran dan hadis menyatakan, kemudian diaplikasikan sesuai dengan kenyataan seperti itu. Apakah di Minang menghindari untuk menggambarkan makhluk hidup? Menghindari secara natural tetapi mereka tetap menggambar makhluk hidup gitu. Misalnya tadi sudah saya bilang tadi itiak pelang patang. Tidak digambarkan seperti itiknya, sifat-sifat dari itik pelang petang itu ada dalam. Dan digambarkan secara abstrak sekali. Gajah badorong juga seperti itu, kumbang janti juga seperti itu, lalu kemudian ada kucing laluk juga seperti itu. Dia tidak seperti, kalau dilihat dengan mata telanjang tidak seperti kucing, tapi ditangkap dengan nilai seni terhadap sifat kucing ternyata ada di situ. Jadi saya garis bawahi bahwa filosofi seni Islam itu melekat sekali dengan seni Minang. Orang Minang itu adalah orang Islam. Orang Minang itu sangat puritan terhadap Islam dan seninya juga puritan gitu. Sehingga pada akhirnya menghindarkan penggambaran makhluk hidup itu. Meskipun dalam seninya itu tetap menggambarkan makhluk hidup, tapi sangat abstrak sekali gitu. Seperti itu. Motif-motif batik itu seperti itu. Jadi menggambarkan burung boleh, menggambarkan makhluk hidup yang nyata tidak boleh. Seperti itu. Jadi batik ini, batik Tanah Liat atau batik Minang ini tetap bersandar kepada itu tadi filosofi masyarakat Minang. Ada dan dua. Pesan di syarak bisa kitabullah dan alam takambang jadi guru. Dan itulah yang tergambar dalam motif-motif batik Minang atau batik Tanah Liat ini. Seperti itu saya menggambarkan.
Jadi kalau yang baru-baru ini misalnya ada pembatik yang misalnya menggambarkan makhluk hidup yang secara lengkap, menurut saya itu tidak pas gitu. Gitu. Dan itu harus kita luruskan. Iya, iya, iya. Gitu. Karena ya itu tadi udah keluar ya dari jalur adat bahasa syarat seperti Ya, fikih yang dikatakan Ya. Prof tadi kan ya. Tetapi ada diskusi juga bisa dikembangkan Iya, di situ sebetulnya. Ketika kita bawa ke fikih Islam itu sendiri, ternyata menggambar makhluk hidup itu kalau tidak lengkap nggak masalah. Oh iya, iya, iya. Misalnya kepalanya saja digambar, lalu kemudian ekornya nggak kelihatan dan seterusnya, itu bisa. Atau kepalanya dipotong lalu sayapnya ada, misalnya seperti itu. Ternyata ada yang menggambarkan seperti itu. Tetapi secara umum dalam fikih Islam itu kan ada 4 mazhab ya, Syafi'i, Hambali, Maliki dan seterusnya gitu. Yang berkembang di Nusantara ini Syafi'i, umumnya mereka memang menolak terhadap penggambaran makhluk hidup yang secara utuh lengkap tadi. itu. Khususnya misalnya dalam membuat patung misalnya, Iya. itu nggak dibenarkan betul. Tetapi ada yang menyatakan bahwa penggambaran di bidang datar saja itu nggak masalah. Iya. Jadi Kecuali bisa di 3 dimensi gitu ya. dimensi. Gitu saya kira apanya. Oh. Iya, oke Prof. Ini berkaitan dengan filosofi tadi. Tadi juga udah Prof sebutkan sebetulnya motif-motif khusus ya, motif-motif khusus batik Minang ini apa ini? Iya. Saya sudah garis bawahi tadi. Dasar utamanya diambil dari pola-pola hias yang tradisional yang sudah ada. Yang tadi sudah berlandaskan pada adat syara syara kitabullah gitu. Di dalam motif-motif batik Minang itu sudah ada juga kalau paku kacang belimbing yang dipakainya juga. Yang banyak terpakai itu hari ini misalnya pucuk arabung misalnya. Pucuk arabung itu memang sangat tradisi sekali. Lalu kemudian ada sirih naik misalnya, itu biasa dipakainya juga mereka. Tapi yang jelas kalau paku kecam belimbing itu di mana-mana mereka pakai. Gitu. Itu motif-motif yang cenderung dipakai oleh masyarakat. Tetapi kalau hanya itu saja dipakai, orang tidak begitu paham juga apa ini benar batik Minang atau tidak. Iya. Nah biasanya pengrajin menambah. Iya. Diberinya rumah kadang, diberinya rangkiang, itu kreativitas dari pengrajin sehingga kalau sudah ada rumah kadang, oh ini batik Minang ya. Gitu. Iya. Ini kalau ada rumah kadang, rangkiang, kadang-kadang ditambah dengan jam gadang. Jam gadang ya. Kadang-kadang ditambah dengan Ngarisiano misalnya, seperti itu. Tetapi hari ini juga ada yang menggambarkan misalnya Kabo Padati, Kudo Bedi, atau orang sedang tari piring misalnya seperti itu. Kreasi-kreasi baru itu. Kreasi baru yang mereka ciptakan. Ya itulah yang muncul. Ada satu yang masalah sebetulnya mereka yang menciptakan itu tidak banyak sebetulnya yang mampu menciptakan motif-motif baru itu. Jadi tim kreatifnya nih yang kurang, Prof ya. Kurang. Kalau kita bicara tentang pengrajin tidak banyak juga, tapi yang mampu menciptakan motif juga tidak banyak juga. Itu kendala yang ada di kita sebetulnya hari ini. Kalau Prof itu yang udah haki itu berapa? Yang diciptakan itu? Kalau saya ya sebetulnya berangkat dari kelangkaan itu sebetulnya. Kelangkaan orang yang mampu menciptakan motif, lalu kelangkaan dari motif-motif yang bisa mereka pergunakan gitu. Dan mereka sebetulnya paham bahwa dalam motif Minang itu sangat kaya sekali. Kalau motif Minang itu ada sekitar 160-an yang tradisional. Kata orang ada lebih dari 200. Tapi saya mencatat sekitar 160-an baru. Yang udah dipatenkan itu? Bukan, motif-motif tradisi. Motif tradisi di batik Minang ini? Yang bisa dikembangkan menjadi batik. Gitu. Tapi mereka tidak mampu untuk mengangkat ke dalam batik gitu. Hanya beberapa orang. Nah, berdasarkan dasar itulah saya mencoba untuk menjembatani. Saya menciptakan motif-motif baru juga. Berangkat dari nilai-nilai tradisi tadi ya. Atau motif-motif tradisi tadi. Ya, motif-motif tradisi dan ancient art namanya. Ancient art itu motif yang sebetulnya belum masuk ke tradisional, tetapi ada di di artefak seni. Iya, di akar budaya masyarakat Minang.
kalau saya melihat dari masa bersejarah itu banyak sekali apa namanya motif-motif yang sebelum berkembang dengan baik gitu, dan itu ada hubungan dengan seni Minang. Saya melihat seni Minang itu sudah ada di masa bersejarah gitu. Nah, oleh sebab itu dasar saya ambil dari ancient art itu, artefak seni mulai dari menhir 50 kota Iya, iya. sampai ke dalam bangunan-bangunan tua misalnya seperti rumah adat, rumah tradisional, rumah gadang misalnya. Itu sumber inspirasi saya. Nah, sampai hari ini saya sudah menciptakan sekitar 200. Yang dipatenkan, Iya, Prof, sudah ya. ada sertifikatnya. Sampai 2022 Desember kemarin itu sekitar 200 Motif-motif batik motif-motif batik. Minang yang telah dipatenkan. Iya, saya berangkat ini tidak Minang semua sebetulnya. Iya. Sebagian ada yang dari Aceh, sebagian ada yang di Kerinci. Jadi motif Aceh gitu ya. Ya, saya sebetulnya kan dasar saya kan arkeologi Sejarah sejarah ya. Ahli sejarah tidak sejarah Minang gitu ya. ya. Jadi saya berangkat ke Aceh, lalu ada motif bisa saya kembangkan di situ juga. Ada sekitar 10 atau 20 dari Aceh. Lalu ada dari Kerinci, ada sekitar 10, ada sekitar 20 juga dari Kerinci. Selebihnya batik Minang. Jadi sekitar 200 lah sertifikat. Tapi yang Minang itu selalu saya hubungkan dengan dua filosofi tadi. Adat bahasa Nisara. Syarat bisa disyarat, syarat bisa dikitabullah, lalu alam takam jadi. Saya menghindarkan penggambaran makhluk hidup itu. Itu yang khusus untuk batik Minang. Motif-motif Prof yang telah dipatenkan itu ya. Betul. Jadi bersandarkan pada dua filosofi. Alam takaman jadi guru dan adab syarat kitabullah itu. Selalu berangkat dari dedaunan, akar-akaran seperti itu. Ini kalau sekarang ini sentra-sentra produksi ini bagaimana, ya, Prof? Ya, sebetulnya kalau dilihat perkembangan batik Minang modern hari ini ada yang cukup mengembirakan sebetulnya. Iya. Kalau di Kota Padang itu udah ada berapa? Banyak, iya, ada berapa jadi outlet batik Minang? Di Sumatera Barat ada 4 kabupaten kota kalau tidak salah punya. Padang sudah sudah berapa. Di Sawahan itu ada berapa produk di situ. Kalau tidak salah juga dulu ada di di Indarung juga ada. Lalu kemudian di Darmasraya. Darmasraya itu ada 2 tempat, Bukit Pendawa situ. Lalu kemudian ada di Blok B di Sitiung. Lalu di pesisir selatan itu ada 2 tempat sebetulnya. Ada di Lunang dan ada di Painan. Lalu ada di Solo. Di kota Solo. Di daerah Panjangkalam namanya, di situ ada rumah batik. Sampai hari ini masih berproduksi, tapi lebih cenderung kepada batiknya batik stempel, bukan batik tulis, bukan batik printing gitu. Lalu di Tanah Datar itu sebetulnya ada 2 tempat yang cukup potensial itu. Ada di batik tua Negari Padang Panjang Periangan, itu di Padang Panjang Periangan. Lalu sebetulnya di Sumani ada yang memproduksi di situ, tapi binaan dari batik Bendo Kandung yang ada di Padang gitu. Jadi lalu di Padang Panjang sudah muncul yang baru. Saya belum sempat datang ke situ. Menurut mereka sudah ada di Padang Panjang. Mungkin binaan dari kawan-kawan dari isi Padang Panjang barangkali. Jadi menurut saya sudah mulai tumbuh sedemikian rupa keinginan mereka dan sudah ada muncul ikon-ikon baru gitu. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah pekerja itu dihitung sekitar 100-an, 200-an kurang lah kira-kira seperti itu. Ya sekali lagi yang mampu untuk membuat motif baru itu dihitung yang mungkin jadi kendalanya sampai 5 orang barangkali. Atau setiap sentra mungkin 1 yang melakukan itu. Itu yang muncul sehingga berakhirnya agak ya pengembangan dari motif agak jadi sebetulnya sentra-sentra produksi batik Minang ini udah banyak ya di berbagai daerah, Prof ya. Banyak. Cuma memang kendalanya itu tadi di tim-tim kreatif ini ya, orang-orang yang bisa menciptakan motif-motif ya yang sesuai dengan selera masyarakat. Dan itu tadi ada ciri kekhasan Minang itu tadi. Saya pikir memang seperti itu. Jadi memang ada masa sebetulnya kita terputus tentang tradisi pengembangan batik Minang pada masa lalu.
meskipun di daerah-daerah tertentu masih berproduksi gitu. Iya. Seperti itu. Sebetulnya dari segi sejarahnya kita punya sejarah ya, yang panjang tentang batik apa tuh tanah liat tadi kan ya, kain tanah liat gitu kan ya. Tapi kemudian terputus, lalu kemudian ya mungkin terputusnya karena tidak terekspos barangkali ya. Tapi di wilayah tertentu kan tetap juga ada produksi. Nyatanya semua produk-produk itu tetap dipakai oleh masyarakat. Kayak tadi sudah bilang ada selendang Bono Kanduang, ada selendang para penghulu, ada detanya para penghulu, ada salu aja para penghulu. Dulu dari kain tanah liat itu. Jadi ini tantangan juga penelitian lebih jauh. Bagaimana mengembangkannya? Karena dari segi prospek bisnisnya saya kira sangat prospektif gitu, menjanjikan. Kenapa saya bilang seperti ini? Para kolektor barangkali mencari kekhasan itu dan menganggap Minangkabau punya khas sendiri jika dibandingkan dengan yang lain. Bagi yang ngerti batik itu sudah paham sekali mereka bahwa Minang punya tradisi tersendiri. Kain tanah liat itu berbeda dengan yang lain gitu. Dan itu dicari. Ketika dia bicara tentang kain tanah liat asli, mereka mau beli lebih dari standar biasa. Jadi batik yang Prof pakai ini apa nih? Motifnya apa nih, Prof? Kalau ini motif yang saya bikin pada tahun 2017 kalau tidak salah. Ini Kabek Daun Kacang. Ini nah, Kabek Daun Kacang itu filosofinya sangat dalam. Saya berangkat dari tradisi dua filosofi tadi saya gabung. Filosofi alam tahun memang jadi guru bahwa daun kacang itu adalah biasa ditemukan dalam masyarakat, lalu bisa daunnya bisa jadi sayuran, jadi obat juga, jadi obat, lalu buahnya bisa dimakan dan seterusnya. Lalu kalau orang menghitung dengan kacang, sederhana mereka itu kacang selai. Itu kacang ya. Sederhana sekali. Nah sebetulnya filosofinya dibawa kepada tata cara hidup orang Minang itu sangat sederhana gitu. Susunan masyarakatnya sederhana, pola hidupnya sederhana, sadap sandi syarak sinda kawita bulahnya ada di situ gitu. Kenapa sederhana? Orang Minang itu disusun di dalam negari, mulai dari Mande, Sasuku, Saidu dan seterusnya. Itu susunan sederhana saja. Suku kemudian membentuk nagari. Gitu. Jadi disusun seperti daun-daun kacang, lalu diikat dengan sederhana dengan hukum dan undang-undang di sekitar nagari. Gitu. Undang-undangnya apa? Adat syarat tadi. Nah, ketika orang berjalan sesuai dengan adat syarat segala bulan, susunannya sederhana, cantik, dan itu sangat apik sekali gitu. Nah itu yang saya gambarkan. Ini yang di motif daun kacang ini. Kabek daun kacang. Di kabeknya itu adalah undang-undang. Daun susunan sirih daun kacang yang itu sederhana gitu. Sederhana itu adalah susunan masyarakatnya yang hidup di dalam suasana adat bersandi syarak bersandi kebelah tadi. Tetap ada kabeknya tadi. Ada. Adat bersandi syarak bersandi kita belah. Kalau lapeh kabek ada orang Minang gitu. Gitu. Kalau gimana itu undang-undang syarak itu dah. Ini saya juga pakai batik Minang, batik tanah liat juga nih, Prof. Itu modern. Modern ini. Motif modern campur misalnya antara dedaunan dengan kipeh Cino. Itu motif asli Minang juga ada kipeh Cino. Yang itu kipeh Cino. Kipeh Cino nih ya. Ya, kipeh Cino. Ada juga motif tradisionalnya ya. Ada. Tapi udah dicampur dengan beberapa dedaunan, akar-akaran, modern gitu ya. Modern seperti itu. Ini sangat-sangat menarik ini kalau kita bicara. Jadi kalau dibalikkan kepada filosofinya, Minang itu benar-benar orangnya sangat sederhana, tetapi mengakui semua unsur ada. Jadi kalau kita bicara tentang keragaman misalnya, keragaman etnis misalnya, atau keragaman cara berpikir, orang Minang lebih dulu dia menetapkan bahwa boleh kita hidup dengan bersampingan dengan siapapun gitu. Lo coba lihat, ada si kipeh Cino di situ, ada akar di situ, ada dedaunan di situ, ada bunga di situ. Begitu indahnya kehidupan sama dengan di dalam Islam. Kita tidak menampik kepada agama lain, tetapi kita hidup secara bersama seperti itu. Filosofi itu yang dikembangkan. Ya, termasuk itu tadi kipeh Cino, berarti kita adopsi juga yang dari Cina itu kan ya. Jadi itu akibat perjalanan sejarah tadi. Jadi kalau kita lihat, saya melihat dari awalnya perkembangan pola hias misalnya, mulai dari masa prasejarah sampai kepada Hindu Buddha sampai kepada Islam, itu
terserap dengan baik pada pola-pola hias tradisional tadi. Gitu. Jadi ini Prof, kan kita punya prospek ini yang Sangat. saya kira sangat luar biasa. Sangat. Ini ya, apa yang perlu, usaha-usaha yang perlu dilakukan ini Prof untuk pengembangan batik. Oke. Tanah Yang liat. pertama untuk SDM. Hmm. SDM-nya barangkali perlu diperbanyak orang yang mampu bikin mengkreasikan motif-motif baru misalnya. Saya lihat mudah-mudahan sudah mulai muncul hari ini. Tapi ada program pemerintah misalnya untuk pelatihan-pelatihan membuat batik. Baik sifatnya luring maupun daring itu sudah soal lain itu. Sehingga pada akhirnya nanti semakin banyak orang yang mampu melakukan itu. Lalu kemudian memberi pelatihan-pelatihan juga kepada orang-orang yang berminat atau para pengrajin-pengrajin yang berminat dalam bidang batik itu gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin pengetahuan dan pembelajaran tentang batik perlu diberikan pada pendidikan dini barangkali. Tidak cukup MSR misalnya. Dulu kan SMK yang melakukan itu supaya mereka bisa mampu membatik gitu. Tapi ada hal lain yang mungkin yang perlu kita apakan. Karena dunia hari ini sifatnya virtual banyak. Kemudian IT yang penting ke depan sehingga berakhirnya mungkin para pengrajin UMKM ini perlu pelatihan lebih banyak tentang pengelolaan publikasi atau tentang apa istilahnya hari ini bisnis digital. Jadi pemasarannya juga bisa digital gitu sehingga berakhirnya sudah banyak sebetulnya muncul, tapi kan perlu disokong lebih jauh lagi. Pemerintah harus menyediakan fasilitas arah itu. Ada yang ketiga barangkali saya belum melihat sebetulnya ada sentra dari pembinaan batik yang sifatnya terpusat di Sumatera Barat. Misalnya ini daerah sentra batik gitu kan ya, dan itu dibina oleh pemerintah. Kalau di Jawa ada kampung batik. Iya. Kita belum melihat konsep itu sebetulnya beberapa kali kita pancing tapi belum ada. Kampung batik di Dharmasraya misalnya itu dibina betul. Atau Sumatera Barat punya kebijakan khusus. Oh, ini loh kita jadikan sebagai sentra batik di sini yang sifatnya kita bina secara bersama. Di situ bisa mengumpul semua outlet yang mewakili semua UMKM tadi gitu. Dan itu jadi ikonnya Sumatera Barat. Kalau dari situ atau dan jadi tempat wisata wisata batik gitu kan ya. Iya, seperti itu ya. Iya. Itu belum ada. Itu belum ada menurut saya seperti itu. Iya. Itu kira. Itu tantangan kita ke depan ya, Prof ya. Tapi ya kalau melihat dari yang sekarang, saya yakin sekali beberapa tahun ke depan ini menjadi bisnis yang menjanjikan gitu. Apalagi dengan semakin semaraknya ini Sumatera Barat sebagai daerah wisata gitu kan ya. Jadi perlu oleh-oleh khas Sumatera Barat gitu kan ya. Seperti itu. Hari ini sudah dikejar orang sebetulnya, sudah diburu orang sebetulnya. Di samping batik ada songket misalnya, tapi batik sesuatu produk baru yang sedang lagi naik daun gitu. Apalagi dengan ada klaim bahwa Indonesia menjadi pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia dan itu Indonesia punya gitu. Itu yang meningkatkan. Itu. Terima kasih luar biasa ini Prof. Cerita diskusi kita tentang batik. Alhamdulillah. Dan tentu saja juga ini tentu akan banyak lagi kreasi-kreasi atau motif-motif yang bisa dipatenkan nanti. Insya Allah. Kalau dalam laptop saya hari ini masih ada sekitar 50-70 lagi belum saya urus. Yang belum diurus ya? Belum diurus sertifikatnya. Jadi saya dituntut oleh Ketua LPPN. Pak masukkanlah. Nanti kita apakan. Saya belum punya waktu. Jadi karena sibuk itu dia. Mengurus fakultas itu cerita terakhir itu kemarin pada tanggal 29 Desember ditelepon sama Pak Iyung. Pak, mana motifnya? Saya tidak bisa mengurus, Pak. Mama masuk aja ke sini gitu. Akhirnya bisa saya antar sekitar 52. Saya kasih aja gambar sama dia lalu Pak Iyung ngurus semua. Wah, terima kasih Prof. Mungkin ada kapannya closing statement Prof, bagaimana tentang batik dan lihat ini? Saya punya
sebuah keinginan Punya bahwa mimpi punya mungkin ya. mimpi saya bahwa di Sumatera Barat menjadi sebuah pengembangan batik yang sangat modern dan itu melibatkan banyak unsur di dalamnya sehingga Sumatera Barat menjadi sebuah destinasi perbatikan di Indonesia. Saya kira seperti itu. Karena kita punya modal, punya warisan sejarah dan kita punya keunikan dan kekhasan sendiri gitu. Saya kira itu yang sangat kita mimpikan tahun-tahun ke depan. Wah, terima kasih, Prof. Suatu diskusi yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita bersama Profesor Dr. Herwandi, Terima ahli kasih banyak. sejarah Universitas Andalas, dan saat ini diberi mana menjadi Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Terima kasih juga sudah melibatkan saya. Mudah-mudahan kegiatan dan usaha kita untuk pengembangan batik diberi peluang yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada satu yang belum saya ingin sabarkan juga tadi bahwa semua motif saya itu saya hibahkan. Dalam tanda kutip saya beri izin kepada pengrajin Iya, iya. untuk memakainya semaunya. Gitu. Iya, iya, iya. Saya tidak akan nuntut apa-apa. Dan tidak nuntut hak patennya, royaltinya, Prof ya. Ya, saya tidak nuntut royaltinya, tetapi itulah Sumbangan yang sangat luar biasa Iya. dari Prof Herwandi untuk pengembangan batik Sumatera Barat. Terima kasih pemirsa semua. Inilah acara kita dari podcast Unan Inspiratif. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dari keluarga besar Universitas Andalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.